Amin. Setiap kita yang sungguh-sungguh mau hadir, mau beribadah kepada Tuhan, setiap kita yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berikan satu tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, esensi kita hidup di dunia ini, fokus utama kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita salah fokus, jangan sampai kita salah tujuan. Karena apabila kita salah tujuan, maka akan jauh hasilnya dengan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita baca di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ya, jadi karena tidak ada panduan dari multimedia, jadi bisa baca di HP, di Alkitab yang kita bawa semuanya. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ya, sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan dari depan sini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ya. Ibrani 12, 25 sampai 29. Di ayat 25 dikatakan apa? Jangan menolak Dia. Jangan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kemudian jangan menolak firman-Nya, yang setiap hari apabila kita hidup di dalam firman akan mengubah kita seperti Yesus. Kita tidak akan pernah menjadi seperti Yesus kalau setiap hari kita tidak diubahkan oleh firman-Nya. Amin. Kita akan jadi seperti Yesus apabila kita menerima firman Tuhan, kita lakukan, dan kita sungguh-sungguh tekun merenungi itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Maka wujudnya adalah kita melakukan tindakan-tindakan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Amin. Bapak Ibu, tujuan kita di dunia ini adalah menyenangkan, memuliakan hati Tuhan, dan kemudian melakukan segala sesuatu yang Tuhan lakukan juga. Berusaha supaya kita ini seperti Yesus. Amin. Ketika saya melihat saudara, ketika saudara melihat saya, ada karakter Kristus yang terdapat dalam diri kita masing-masing. Maka ini poin penting sebelum kita bahas lebih lanjut tentang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima firman-Nya yang akan mengubahkan kita setiap hari menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, kemudian, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Kenapa kita harus terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Bukankah yang mungkin kita dulunya belum percaya Yesus, kita juga hidup seperti manusia pada umumnya? Tetapi kenapa dikatakan jangan sampai engkau menolak Dia yang memberitakan firman di bumi, terlebih-lebih yang memberitakan itu dari sorga? Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus, karena
Allah kita yang setia, tadi di lagu pertama, Allah kita yang setia, mau memberikan sesuatu yang luar biasa berharga di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, karena dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bumi ini sedang digoncang oleh Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan lebih teliti lagi apa yang digoncangkan Tuhan. Di ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah merasakan yang namanya gempa bumi ketika saya ada di Nias. Itu tahun 2005 kalau tidak salah, saya masih kelas 6 SD. Nah, ketika bumi itu bergoncang, semua yang ada di atasnya bergoncang juga, bangunan yang manusia dirikan runtuh dalam sekejap. Semua yang manusia bangun, hotel dibangun dengan megahnya, ketika Tuhan goncang sekali saja, habis semuanya. Waktu itu cukup banyak juga yang meninggal. Nah, tetapi Tuhan katakan di sini, waktu itu hanya yang alami waktu itu hanya Nias juga Aceh. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, banyak yang mengalami yang namanya goncangan-goncangan bumi seperti itu. Ada yang mengalami puting beliung segala macam, ada yang banjir segala macam. Hal itu dirasakan semua. Namun itu hanya di sebagian daerah, tidak semua. Tetapi hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita sedang mengalami satu goncangan yang lain dari sebelumnya. Kalau sebelumnya yang digoncangkan langit, bumi saja. Bumi digoncang dengan apa? Dengan gempa bumi, dengan longsor, banjir segala macam digoncang. Tetapi itu tidak menyeluruh, hanya beberapa daerah saja. Tetapi akhir-akhir ini kita sedang mengalami yang namanya goncangan yang lain dari sebelumnya. Di ayat 27 dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Ada perubahan terhadap apa yang digoncangkan. Kalau sebelumnya, satu daerah mengalami goncangan, gempa bumi segala macam. Tetapi ini lain. Kita sedang digoncang oleh apa? Pandemi COVID-19. Dan hampir seluruh dunia mengalami. Indonesia mengalami, Amerika, bahkan sumbernya dari Cina mengalami, hampir seluruh dunia mengalami. Kalau sebelumnya apa yang digoncang adalah unsur-unsur bumi. Tetapi sekarang yang digoncang adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, ada yang bisa menggambarkan virus corona itu seperti apa bentuknya? Tidak ada. Dia tidak berbentuk Bapak Ibu, saudara semuanya, tetapi mampu menggoncang semuanya. Semua tergoncang. Tidak ada yang tidak tergoncang. Tidak ada yang terkecuali Bapak Ibu semuanya. Kalau masa-masa gempa bumi, yang punya duit enak. Contohnya di Nias gempa bumi, yang punya duit enak, biar aman dia pindah mungkin ke Singapura atau kemana. Tetapi virus corona mau pindah kemanapun, tetap tidak bisa, tetap ada dia di situ. Bahkan negara-negara memperketat keluar masuk akses dari negaranya sendiri. Nah, goncangan yang terakhir yang terjadi akhir-akhir ini berbeda dari sebelumnya. Kalau dari sebelumnya Bapak Ibu, saya katakan tadi, yang punya uang masih enak. Dia bisa kemana saja. Tetapi goncangan yang kita alami sekali ini, siapapun sama di hadapan Tuhan. Amin. Kaya miskin, nggak ada milih. Virus corona hanya menyerang orang kaya, hanya menyerang orang miskin. Ataukah virus corona hanya menyerang orang-orang di luar gereja, sedangkan di dalam gereja tidak. Semua rata semuanya. Tidak terkecuali, tidak pilih bulu, siapapun digoncang oleh kegoncangan ini. Amin. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dengan goncangan-goncangan seperti ini? Banyak orang mungkin yang dulu penggila kerja,
yang mungkin tidak bisa menyisihkan waktunya untuk melakukan segala sesuatu, dipaksa harus bekerja dari rumah. Yang hobi jalan-jalan, tidak bisa kemana-mana. Yang hobi ke mall setiap hari, nggak bisa. Yang hobinya traveling ke luar negeri, tidak bisa. Ketika Tuhan goncangkan langit dan bumi, semuanya tergoncang semuanya tanpa terkecuali. Mau engkau punya pangkat, mau engkau tidak punya pangkat, semuanya digoncang Tuhan. Tujuan goncangan ini apa? Tuhan katakan untuk membuktikan, untuk meninggalkan apa yang tidak dapat tergoncangkan. Dan apa yang tidak bisa tergoncangkan itu, Bapak Ibu? Kerajaan surga. Amin. Pastikan diri kita adalah orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang sudah disediakan Tuhan oleh kita. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir, apa yang harus kita lakukan supaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita tetap bisa kita pegang dengan erat. Supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan ini tetap menjadi bagian kita. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pertama, yang harus kita lakukan supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan ini menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan pertama adalah mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ketika keadaan lagi enak, gampang kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tapi apakah ketika keadaan sedang tidak mengenakan, pada saat Tuhan sedang menggoncang langit dan bumi ini, apakah kita masih sanggup berkata, terima kasih Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki kita apa? Mengucap syukur. Di firman Tuhan dikatakan begini, mengucap syukurlah kepada Allah, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan mau dalam segala keadaan kita mengucap syukur. Supaya apa? Kita dapat beribadah dengan cara yang berkenan. Bapak Ibu, jangan berharap kita bisa menikmati kasih Tuhan. Jangan berharap kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas kalau kita tidak mampu mensyukuri kehidupan kita saat ini. Coba kita datang ke gereja, kita hanya mengisi kehidupan kita dengan keluhan-keluhan. Tuhan, bagaimana hidup saya ini Tuhan? Saya kehilangan pekerjaan mungkin, atau banyak hal. Saya tidak bisa bekerja. Ketika kita mendatangi Tuhan dengan keluhan-keluhan kita, maka jangan berharap kita bisa merasakan kasih Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk mengucap syukur, maka Tuhan akan curahkan berkatnya di dalam kehidupan saya dan saudara semua. Amin. Bapak, kita harus cross check diri kita lagi. Ketika kita datang ke gereja ini, apakah kita siap? Tuhan, saya mau bersyukur. Atau kita sedang menulis di agenda kita, ini saya mau mengeluh kepada Tuhan. Saya kehilangan pekerjaan. Saya mulai kurus karena kurang makan. Tapi saya tidak kurus, saudara. Haleluya. Kemudian apa lagi? Saya tidak bisa bertemu dengan pacar saya karena social distancing. Saya tidak bisa mengajar di sekolah karena sekolah tutup sampai tahun depan. Omset saya turun karena nggak bisa berjualan segala macam. Apakah kita menjadi pribadi yang sedang menulis keluhan kita untuk siap kita protes kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi pribadi yang berkata, Tuhan, saya bersyukur walaupun keadaan lagi susah. Saya percaya Tuhan saya setia seperti lagu tadi. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dengan memenuhi segala kebutuhan saya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang setia, maka saya percaya hidup kita bukan untuk mengeluh. Karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Amin.
Bapak Ibu, mulai dari sekarang, apapun yang kita alami, jangan datangi Tuhan dengan cara mengeluh, tetapi datangi Tuhan dengan cara mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur, maka kembali lagi kita bisa beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu, orang yang mendapatkan kerajaan sorga, orang yang mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan, dengan takut dan hormat. Haleluya. Langit mendengar. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Karena apa? Tuhan sediakan bagi kita dan harus kita pertahankan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita beribadah dengan setia kepada Tuhan. Walaupun kita tidak sebanyak dulu, tapi yang setia-setia ini, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Karena apa? Tuhan menyediakan yang terbaik. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini untuk anak-anak saya yang setia Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan ini menjadi bagian kita. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12, 14 sampai yang ke-15. Yang kedua, Ibrani 12, 14 sampai 15, begini bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama, kita simak sama-sama. Di masa-masa seperti ini, tidak ada gunanya kita saling gontok-gontokan. Amin. Tidak ada gunanya untuk kita saling menggigit satu sama lain. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bersatu, kita bergandengan tangan untuk sama-sama berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Awal tahun, pesan Tuhan untuk GB Victory, saya masih ingat karena saya juga yang sampaikan. Salah satunya adalah kesatuan iman. Tuhan menghendaki dari rumah Tuhan, mulai dari kita ini, ada kesatuan hati. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu, tidak peduli dengan siapa saja, kita harus menjadi pembawa damai. Kenapa kita menjadi pembawa damai? Karena kita sudah menerima damai sejahtera itu daripada Yesus sendiri. Maka pekerjaan kita adalah mengalirkan damai, kasih sukacita itu kepada siapa saja, terlebih-lebih kepada sesama saudara seiman. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan berusaha berantem dengan semua orang. Jangan berusaha berselisih dengan semua orang. Bahkan di Titus 3 ayat 9 dikatakan, hindari persoalan yang dicari-cari dan bodoh. Bapak Ibu pernah melihat dan pernah ketemu orang yang suka cari-cari masalah? Itu sangat tidak mengenakan. Maka saudara jangan jadi orang yang suka cari-cari masalah, yang tidak perlu jadi masalah. Akhirnya jadi masalah karena sengaja dicari masalahnya. Tapi yang harus kita lakukan sekarang apa? Kita harus damai satu sama lain. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu ke depan hidup kita seperti apa. Maka terutama kita di tempat ini, sesama pelayan-pelayan Tuhan harus damai. Amin. Sesama kita, keluarga besar KB Victory harus damai. Suami istri harus damai, walaupun mungkin sering terjadi gesekan.
Orang tua dan anak, berdamailah. Amin. Sesama tetangga kiri kanan, kalau mungkin berantem gara-gara curi mangga anaknya, berdamailah. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Maka kita harus memancarkan kasih Kristus kepada siapa saja. Supaya kita memperoleh kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Jikalau saat ini kita masih kedapatan, mungkin saya dengan seseorang atau Bapak Ibu Saudara semua, seseorang ada yang mengganjal. Selesaikan, berusaha hidup damai dengan semua orang. Jangan sampai hak kita digagalkan oleh karena kita tidak beroleh damai itu sendiri. Amin. Kemudian dikatakan, kejarlah kekudusan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita damai satu sama yang lain, maka kita akan bisa menjaga kekudusan hidup, betul? Saya berikan satu contoh kecil. Ketika saya dan Pak Ahin tidak damai, ada selek, maka jangan harap saya bisa menjaga kekudusan pikiran saya. Karena saya mungkin punya masalah dengan Pak Ahin, maka yang saya pikirkan cari-cari adalah masalah apa yang akan saya dapatkan dalam dirinya Pak Ahin ini. Apa sih kekurangannya? Maka jangan berharap pikiran saya kudus. Jangan harap pikiran hati kita kudus kalau kita tidak damai dengan orang lain. Tapi saya percaya ketika kita damai dengan siapa saja, maka dengan mudahnya kita bisa menjaga kekudusan antara sesama, terlebih-lebih dengan Tuhan. Amin. Itu adalah poin kedua. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena apa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika kita tidak damai dengan kiri kanan, dengan keluarga kita, dengan istri kita, suami kita, jangan harap ketika kita datang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan geleng-geleng kepala. Bahkan di dalam satu firman Tuhan dikatakan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, mungkin kita ingat ada sesuatu yang mengganjal, mungkin kita bersalah atau orang bersalah kepada kita, tinggalkan dulu persembahan kita berdamai dulu supaya Tuhan menerima setiap persembahan kita, setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca di ayat 16. Ibrani 12 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika benar-benar kegoncangan ini digenapi, di mana-mana bisa jadi akan kekurangan makanan, akan kekurangan minuman, akan kekurangan fasilitas yang kita pakai, maka akan muncul antikristus dan akan menawarkan, kamu ikut saya, kamu makan kenyang, tapi kamu tinggalkan Yesus. Udah deh, kamu ikut saya kasih pekerjaan, tetapi hari Minggu gak usah ibadah, tetap kerja full. Udah deh, kamu gak usah ikut Yesus lagi, saya berikan fasilitas untuk kamu, tapi harus tinggalkan Yesus. Poin ketiga yang harus kita lakukan, paling penting untuk kita boleh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah jangan menjual kerajaan sorga demi kerajaan dunia. Amin. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang menjual kepercayaannya kepada orang lain hanya demi isi perut. Mungkin ini adalah hal-hal paling kecil. Ketika kita mungkin disogok, dikatakan, oh nggak apa-apa, berbohong saja, nanti saya berikan tip untuk kamu, segala macam banyak hal. Jangan menjual kebenaran demi sesuatu yang mengenyangkan perut, demi segala sesuatu yang akan membangun kerajaan bumi ini. Karena sekuat apapun manusia membangun kerajaan di bumi, pasti Tuhan akan goncangkan dan hancurkan pada waktunya. Ketika Tuhan goncangkan langit dan bumi, Tuhan sebenarnya mau mengingatkan kita. Pandemi ini sebenarnya menjadi satu peringatan kepada kita untuk beralih fokus yang mungkin selama ini fokusnya sudah keluar jalur. Tuhan goncang bangunkan, itu salah. Kembali ke jalur yang benar. Kembali ke kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan kembali ke kerajaan bumi yang akan segera saya lenyapkan.
Poin paling penting di ayat ini Bapak Ibu, di ayat ke-17. Jangan mengganti apa yang berharga yang Tuhan sudah kasih dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi mari kita sungguh-sungguh memegang teguh apa yang sudah Tuhan berikan. Karena apa? Kerajaan dunia ini akan dilenyapkan tepat pada waktunya. Tetapi kerajaan sorga ini kekal Bapak Ibu. Kemudian jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang lain melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita jangan ikut-ikutan. Kita yang sudah hidup intim dengan Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita yang hari ini setia datang beribadah kepada Tuhan dengan jarak kursi yang renggang, harus hand sanitizer di bawah, kemudian dicek suhu tubuh. Setialah lakukan itu. Untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus sungguh-sungguh dan setia beribadah dan mengasihi Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari poin ketiga yang sudah saya berikan tadi, pertama adalah mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Yang kedua, berusaha hidup dengan damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Yang ketiga, jangan menjual kerajaan surga demi kerajaan dunia. Yang terakhir Bapak Ibu, poin kunci untuk kita bisa melakukan ketiga hal ini. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Poin terakhir yang harus kita lakukan supaya ketiga hal ini bisa kita lakukan sehingga kita menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi pewaris kerajaan yang tak tergoncangkan, memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita harus melakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita datang di tempat ini, kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan tertuju kepada mata samping kiri kanan. Oh, si A udah gak ibadah di sini lagi, maka saya juga mau ikut. Lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita mampu melakukan semuanya. Ketika Petrus di tengah lautan, dia melihat Yesus dari kejauhan berjalan di atas air. Kemudian apa yang terjadi? Petrus minta untuk datang juga. Pertama, dia fokus melihat ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Tetapi kemudian fokusnya mulai hilang. Fokusnya sudah beralih. Bukan lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi dia fokus kemana? Angin sepoi-sepoi. Dia sudah mulai fokus terhadap gelombang-gelombang. Maka apa yang terjadi? Tenggelam. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kiri kanan, kalau kita fokus dengan masalah yang sedang terjadi, kalau kita fokus dengan keadaan yang sedang susah, maka yang terjadi kita akan tenggelam. Tetapi ketika kita fokus kepada Yesus, iman kita bertumbuh, iman kita tidak goncang, maka kita bisa berjalan di atas gelombang kehidupan ini. Apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, tetap mata ini harus memandang kepada Yesus. Maka kita mampu berjalan sekalipun badai berkecamuk, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia berkata, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukan hanya sampai 2020 Tuhan akan sertai kita. Tapi sampai akhir zaman Tuhan akan sertai. Maka apa yang akan kita khawatirkan? Mari kita sungguh-sungguh lebih lagi mengenal Tuhan.
Hidup kita setiap hari harus diperbarui, harus terima firman Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan lakukan segala sesuatunya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka saya percaya badai mau setinggi apapun, masalah mau sebesar apapun, kita bisa lewati semuanya. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi aku, kepadaku. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus yang akan berperang di hadapan kita. Kita hanya tinggal ikut, kita berjalan, kita ikut perintah Tuhan. Dan kita akan merasakan kasih Tuhan sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Doa saya semua jemaat GB Victory semuanya di tempat ini, bahkan mungkin teman-teman kita yang tidak hadir, semua orang semakin hari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus semakin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan semakin sempurna, sehingga apa? Setiap kita menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi ahli waris kerajaan yang tidak terpecahkan. Amin.